yang temannya dengan pandangan mulia, maka tatkala mati yang ahli ibadah mendapatkan siksa neraka, neraka yang akan didapatkan oleh ahli maksiat, dan yang ahli maksiat, sabda Rasulullah, tatkala meninggal karena dia menghormati orang yang ahli ibadah, dia mendapatkan surga orang yang ahli ibadah hanya dengan menghormat. Jadi hati-hati, sekecil apapun dosa yang dilarang oleh Allah, dosa yang dilarang oleh baginda Nabi Muhammad, jangan kita remehkan untuk kita langgar, karena kita tidak tahu, bisa jadi di situ letak murka baginda Nabi Muhammad, letak murka Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya yang keempat, masru'iyatu ihtimali akhafid dararain. Disyariatkan untuk menanggung yang paling ringan dari dua bahaya. Kalau dalam kaidah fikih dikatakan idza ta'arada mafsadatani ru'ya a'dhamuhuma dararan birtikabi akhafihima. Kalau ada dua bahaya, kalau A dilakukan, bahaya yang B yang akan kita dapatkan. Kalau bahaya B kita hindari, bahaya A yang kita dapatkan. Maka ini namanya akhafud dararain. Mana yang lebih bahaya, A atau B? Oh, A lebih ringan, berarti A yang kita langgar. B yang lebih ringan, berarti B yang kita langgar. Itu namanya birtikabi akhafihima, dengan melanggar risiko yang lebih kecil dan meninggalkan risiko yang lebih besar. Tentu diantaranya, walaupun prakteknya umat Islam sekarang tidak seperti itu. Kalau kita melakukan perbuatan A, yang jadi korban antara dua, agama atau nyawa kita atau jiwa kita. Mana yang kita pilih? Tentu yang kita korbankan nyawa dan jiwa kita daripada agama. Karena agama itu lebih penting daripada nyawa dan jiwa kita. Namanya akhafud dararain. Ini yang kedua yang perlu kita pahami. Yang kelima, fikul hadis yang dapat kita ambil dari hadis ini, al-iqab alal mukhalafat. Ada siksaan atau hukuman kepada pelanggaran. Inama yubna alal ilmi bi ahkamiha, didasarkan atas ilmu sesuai dengan hukum-hukumnya. Jadi kalau ada pelanggaran tidak ada hukum, itu jadi masalah, hukumnya tidak efektif nanti, hukumnya tidak dihiraukan, hukumnya tidak dihargai. Melanggar sholat hukumannya apa ya, melanggar bahasa Arab hukumannya apa. Kenapa? Mengikuti apa yang disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Karena tanpa hukuman orang itu tidak akan ada efek jerah. Namun jangan tebang pilih ya, kalau orang kuat bebas dari hukuman, kalau orang lemah dihukum. Rasulullah SAW menyampaikan dilaknatnya dan binasanya kaum sebelum kalian, idza saraka fihi dhaif taraku. Kalau yang mencuri, melanggar agama, melanggar hukum itu orang mulia, orang kuat, dibiarkan. Wa idza saraka fihi dhaif, wa idza saraka fi syarif taraku ya. Kalau orang yang mulia, yang bangsawan, yang mencuri, yang melanggar hukum, dibebaskan, jadi celah hukum. Bagaimana caranya? Tapi idza saraka fi mudhaif, kalau orang yang lemah, rakyat jelata yang melanggar agama, yang melanggar hukum atau undang-undang, aqamu alaihil had, hukuman ditegakkan. Orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani dan orang-orang yang pernah dibinasakan oleh Allah karena mereka berbuat seperti itu, tebang pilih. Yang lemah, untuk yang lemah hukum ditegakkan, untuk orang yang kuat, bangsawan, pejabat, hukuman dibebaskan. Itulah yang bisa mendatangkan laknat Allah Subhanahu wa taala. Jadi harus ada hukuman. Oleh sebab itu kalau kita baca dalam kitab Ihya, pendidikan agama itu ada beberapa tahapan yang harus kita lakukan untuk anak didik kita dan anak kita. Tahapan pertama pendidikan itu ialah qudwah hasanah. Kalau orang tua, kalau seorang guru ingin mempunyai anak didik atau anak yang mempunyai akhlak yang baik, mempunyai agama yang baik, pertama orang tua harus ngasih contoh, qudwah hasanah, panutan yang baik.
Kalau sudah qudwah hasanah, baru nanti mau'idhah hasanah, nasihat yang baik. Kalau ada pelanggaran, diingatkan anak didik kita, kita ingatkan, wahai anakku itu tidak baik. Ayah sudah ngasih contoh, ustadz sudah ngasih contoh, tiru apa yang disampaikan oleh ustadz. Kan itu berlandaskan Al-Quran dan hadis dan berlandaskan amalan salaf. Jadi mau'idhah hasanah. Kalau sudah mau'idhah hasanah, qudwah hasanah, mau'idhah hasanah, baru nanti ada peringatan yang baik. Ya, mau'idhah hasanah itu peringatan yang baik. Qudwah hasanah, mau'idhah hasanah. Yang keempat, mu'aqabah hasanah, hukuman yang baik. Hukuman yang tidak menyakiti, ya, hukuman yang tidak mencederai. Dihukum, ya, anaknya entah dengan uang jajannya dikurangi, entah dengan suruh berdiri, entah suruh baca yasin sampai selesai, entah suruh baca sholawat 100 kali atau 1000 kali, itu termasuk hukuman yang baik, ya, itu namanya mu'aqabah hasanah. Kalau sudah ada mu'aqabah hasanah, tentunya ada muraqabah hasanah, kontrol yang baik. Jadi setelah dikasih contoh yang baik, diingatkan dengan cara baik, dihukum dengan cara yang baik, tentunya sebelum dihukum ada muraqabah hasanah, kontrol yang baik. Kalau sudah dinasehati, dikasih contoh yang baik, dikontrol dengan yang baik, lalu melanggar, maka mu'aqabah hasanah. Kalau sudah mu'aqabah hasanah, perlu ada evaluasi, namanya muraqabah hasanah. Apakah cara saya mendidik anak saya ini sudah betul, mendidik santri saya sudah betul atau tidak, itu namanya muhasabah hasanah. Begitu yang disampaikan oleh Imam Ghazali berdasarkan Al-Quran dan Al-Hadis dari bimbingan baginda Nabi Muhammad. Sehingga dalam fiqhul hadis yang kelima dari hadis Abi Juhaim ibn al-Haris radhiyallahu an, tentang bagaimana pentingnya orang mengerti tempat sujud, antara tempat berdiri orang yang sholat sampai tempat sujud itu adalah tempat yang mulia, karena begitu mulianya maka orang lain pun harus menghormati, tidak boleh lewat di depannya, karena lewat di depannya yang pertama akan mengganggu khusyukan orang yang sholat, dan yang kedua tidak menghargai, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena tempat antara berdirinya orang yang sholat sampai tempat sujudnya, tempat itu adalah yang digunakan untuk dia menghadap dan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kajian hadis, kajian Quran, sehingga menjadikan hukum, menelurkan kajian fikih, itu pasti apa yang disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad ada pesan-pesan moral yang harus kita perhatikan di situ. Naam, perawi hadis ini namanya Abu Juhaim, ya, musawwar, ya, Juhaim. Nama aslinya Abdullah bin Harith ibnu Som'ah al-Ansari al-Khazraji. Beliau meriwayatkan 2 hadis, rawa hadisaini. Wa rawa anhu Bishr bin Sa'ad wa Abdullah bin Yasar, meriwayatkan hadis dari dia, dari sahabat Abu Juhaim, Bishr bin Sa'id dan juga Abdullah bin Yasar. Al-hadirun al-muhtaramun, hadis berikutnya an Aisyah radhiyallahu anha, dari Ummul Mukminin Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. Qalat, beliau berkata, su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ditanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi wazati Tabuk, dalam perang Tabuk, an sutratil musalli, tentang tabir atau penutup bagi orang yang sholat, lebarnya berapa, tingginya berapa. Jadi kalau ini saya sholat menghadap kiblat, semencana kiblat, ini jaraknya kira-kira 1,5 meter. Jadi antara tempat berdiri saya dengan tempat sujud saya minimal itu 1,5 meter. Terus tingginya ini sulusai dirok, 2/3 dirok, sekitar 30 cm mungkin, seperti itu.
Maka Rasulullah SAW menjawab berapa tingginya dan berapa lebarnya. Beliau menjawab, mithlu muakharatir rahli, ukurannya seperti tiang pada bagian belakang kendaraan. Jadi kalau unta itu ada tempat senderannya ya. Kalau unta itu ada tempat duduknya dan ada tempat bersandarnya di belakang. Itu kira-kira 30 cm itu. Seperti itulah tingginya penutup orang yang sholat. Ini Rasulullah SAW menjelaskan bagaimana kalau sholat di masa Rasulullah. Di masa Rasulullah itu tidak ada pakai keramik, itu tidak ada sholat sana ya. Pakai sejadah tidak ada. Sholatnya Rasulullah bersama para sahabat itu di tanah. Maka kalau sholat kata Rasulullah, yaitu tancapkan tongkat atau lembing atau tombak, minimal tingginya 30 cm, 2/3 lirok. Begitu yang disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad. Ya kalau tidak kita sholat, kita pakai imamah sementara di depan kita supaya orang tidak sholat depan kita. Kalau kita semuanya saya sholat, saya meletakkan imamah saya di sini, ya orang yang sholat mau lewat di depannya tidak apa-apa. Jadi jangan lewat di depan saya yang ada di imamahnya ini. Atau taruh apa, benda apa, tas mungkin ya, taruh di depannya. Tapi sunnahnya itu kira-kira muakharatil rahli, mithlu muakharatil rahli, 30 cm kira-kira tingginya itu. Begitu yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-ma'na al-jimali, lamma kana al-khusu'u fi shalah huwa ruhuha. Setelah kita ketahui khusyuk dalam sholat itu adalah ruhnya sholat. Jadi ruhnya sholat itu adalah khusyuk dalam sholat. Wa kana kaful basar mimma yu'inu ala tahqiqi dzalik. Menahan pandangan, menahan penglihatan itu termasuk yang bisa merealitakan, membuktikan secara nyata untuk adanya kekhusyuan dalam sholat. Jadi kalau pandangan kita tahan dalam sholat kita tidak kemana-mana, maka insya Allah itu bisa membantu kekhusyuan sholat kita. Oleh sebab itu mana syari'u mururu ahadin baina yadayil musalli. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala pemberi syariat, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pemberi syariat melarang kalau ada orang sholat, orang lewat di hadapan orang yang sedang sholat. Kenapa demikian? Karena itu akan mengganggu kekhusyuan. Supaya tidak ada orang yang lewat di depan orang yang sholat, wa syara'a ittikhadha sutratin baina yadayhi biqadri thulusai dira'in. Disyariatkan untuk membuat sutra penutup atau tabir ya penutup di hadapannya sekitar 2/3 dira' atau 30 cm. Liman ilmari, untuk mencegah orang yang lewat di hadapannya, daf'an ya, untuk menolak, litashwish, agar tidak terjadi gangguan, pengacauan, wa tahqiqan lil khusyuk, dan untuk membuktikan secara nyata atau merealitakan secara nyata supaya orang yang sholat itu khusyuk. Alladhi huwa lubabu sholat, di mana itu adalah termasuk hatinya sholat. Jadi kuncinya sholat atau paling penting dalam sholat itu adalah khusyuk. Wa hadza idza lam takun hunaka daruratun, kecuali dalam keadaan darurat, terpaksa lewat depan orang sholat. Wa illa faqad rakhasa sari, kalau memang darurat, Allah pemberi syariat telah menghususkan memberi dispensasi atau membolehkan al-murur baina yadayil musalli, lewat di hadapan orang yang sholat. Jadi perlu kita fahami bersama, ulama fikih pun membagi ya, rukun sholat itu terbagi 4. Walaupun secara garis besar
Ada yang mengatakan 13, ada yang mengatakan 17. Ya, rukun itu bagian daripada sholat sehingga tidak dihitung, sehingga dikatakan 13. Tapi secara garis besar rukun sholat itu dibagi 3. Yang pertama, rukun sholat itu arkanun qauliyah, sebangsa bacaan. Yang kedua, arkanun fi'liyah, sebangsa perbuatan. Yang ketiga, arkanun ma'nawiyah, sebangsa yang abstrak, yaitu tertib itu berurutan. Dan yang paling penting, yang keempat daripada rukun sholat itu adalah arkanun qalbiyah, yaitu rukun sebangsa hati, yaitu khusyuk. Bahkan dari rukun sholat semuanya itu, yang paling penting adalah khusyuk. Oleh sebab itu, fiqhul hadis yang dapat kita ambil, nudiba al-musalli, dianjurkan orang yang sholat, ila ittikhadi sutratin, untuk membuat penutup, litakuffal basara, agar tertahan, atau litakuf, agar penutup itu bisa menahan amma wara'aha, apa yang di belakang penutup. Waliman'i man yatsasu, dan untuk menjaga orang yang lewat bikurbihi, di dekatnya. Wa yakfihi fi dzalika, dan cukup baginya tentang hal itu, mithlu ma'akhiratir rahli, seperti tiang yang ada di belakang kendaraan, di atas kendaraan unta. Yastanidu ilaihar rakib, yang dibuat sandaran oleh orang yang naik unta. Wilafu, dan diikat, alaihi, atasnya, al-hablu, tempat pengikat tali, alladzi yusta'malu lirabtil ahmal, yang digunakan untuk mengikat barang-barang bawaan. Itu yang dianjurkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Saya ulang kembali, ada beberapa poin yang perlu kita perhatikan dalam fiqhul hadis ini. Yang pertama, sunnah, ya. Kalau sholat, jangan sholat di tempat berjalannya orang. Sholat sunnah jangan di depan pintu atau tempat berlalunya orang, baik sholat sunnah qabliyah ataupun fi'liyah, karena dia berarti tidak menghormati Allah. Berarti juga sholatnya tidak khusyuk. Buktinya dia sholat di tempat dia orang berjalan, karena orang berjalan di hadapannya, tatkala dia sholat pasti tidak khusyuk. Yang kedua, dia menghadap Allah. Tempat antara dia berdiri sampai sujudnya itu adalah tempat yang suci, yang harus disucikan dan dimuliakan. Pada saat dia sholat di tempat berjalannya orang, di pinggir atau di depan pintu, sama seperti dia tidak menghargai Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang ketiga, dia yang mengakibatkan orang lain melakukan dosa yang sangat besar. Dosa yang apabila dihukum dengan berdiri 40 hari, atau berdiri 40 bulan, atau berdiri 40 tahun, jauh lebih ringan daripada mendapat hukuman daripada dosa lewatnya orang di depan orang yang sholat. Lalu orang yang sholat di depan pintu atau di tempat berlalunya orang itu sama, dosanya sama. Ini yang perlu kita perhatikan bersama. Jadi di sini adab itu diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Bagaimana orang yang sholat dan bagaimana orang yang lewat di hadapan orang yang sholat. Oleh sebab itu, dalam hadis yang ketiga, baginda Nabi Muhammad SAW menyampaikan, an Sabara bin Ma'bad al-Juhaini radhiyallahu an, qala Rasulullah SAW, dari Sabura bin Ma'bad al-Juhani radhiyallahu an, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, liyastatir ahadukum fi sholati walau bisahmin, hendaknya membuat batas, ahadukum, atau membuat penutup, statir, membuat batas atau membuat penutup, ahadukum, salah seorang di antara kalian, membuat batas atau membuat penutup salah seorang di antara kalian,
fi sholati, dalam sholat, walau bisahmin, walaupun dengan menggunakan anak panah. Saya ulang kembali. Lamma kana makna ijmali, lamma kana al-qasdu min as-sutra ma'al mari baina yadil musalli, ketika tujuan yang dimaksud memberi penutup orang yang sholat di hadapannya antara dia dan orang yang akan lewat, lam yakun lisari waradun fi wiladhiha wa diqqatiha, tujuan Allah Subhanahu wa taala, tujuan baginda Nabi Muhammad bukan menghitung tebal dan tipisnya. Gilat itu tebal, dikko itu tipis, bukan tujuannya mengukur tebal dan tipisnya yang menjadi ukuran. Tapi bukan itu. Oleh sebab itu fajawwaza, maka membolehkan Allah Subhanahu wa taala ja'lus sahmi menjadikan anak panah sutratan sebagai penutup. Kama akhratir rahli, seperti tiang pada bagian belakang kendaraan unta. Wal afdalu an takuna fi jihatil yumna li syarafiha. Penutup tadi mau tongkat, mau lembing, mau anak panah, mau tombak atau surban atau apa barang tas kecil kita, diletakkan sisi kanan yang lebih bagus, karena sisi kanan adalah sisi yang paling mulia. Begitu yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di sini disebutkan al-amru lin nadab, perintah ini untuk sunnah bukan wajib ya. Tapi ancamannya sangat berat. Saya ulang kembali, jangan meremehkan perbuatan yang baik sekecil apapun, karena bisa jadi di situ letak ridhonya Allah perbuatan baik itu. Demikian juga jangan meremehkan perbuatan yang tidak baik, karena bisa jadi di situ letak murka Allah Subhanahu wa taala. Fikih hadis yang dapat kita ambil. Mas'uliyatu ittikhadu sitratan lil musalli atau sitratun lil musalli, disyariatkan membuat penutup untuk salat. Wa ikhtilaful ulama fi miqdariha, berbeda pendapat ulama tentang kadarnya, tulan wa ardan, panjang dan lebarnya. Qala Malik aqalluha wiladu rubhin, kata Imam Malik minimal tebalnya itu setebal tombak atau lembing. Watulu dirain, dan sepanjang satu dira'. Fa in kana aqallu fala yahsulu an-nadmu, kalau kurang dari itu tidak didapatkan sunnahnya. Wa qala Nawawi, dan berkata Imam Nawawi min ashabi Syafi'i, dari pengikut Imam Syafi'i, ayyakuna tulaha ka muakharatir rahli, panjangnya seperti yang ada tiang yang ada di belakang atas unta, tempat sandaran yang ada di atas unta. Wa ma'arduha fala dhabitalah, adapun lebarnya tidak ada ukuran. Bal yakfil ghalid, bahkan cukup yang tebal. Wa daqiq atau tipis. Wa qala Abu Hanifah, dan berkata Imam Abu Hanifah, tuluha, panjangnya diraun satu dira', wa irduha, dan lebarnya wiladul usbu, selebar atau setebal jari. Wa qala Ahmad yakfi sahmu, berkata Imam Ahmad cukup anak panah. Ini kalau sholat seperti di tengah padang pasir, demikian juga pada masa baginda Nabi Muhammad. Tentunya juga pada saat kita sekarang harus kita memilih minimal sesuai dengan apa yang ditunjuk oleh baginda Nabi Muhammad, mithlu muakhratir rahli, seperti tiang yang ada pada belakang kendaraan di atas unta ya. Minimal seperti itu yang harus kita perhatikan, yaitu sekitar 30 cm. Kalau tidak ya cari tiang sholat di masjid itu kalau sekarang ya, atau cari dinding, atau cari orang yang sedang duduk zikir atau sedang sholat, kita sholat di belakangnya biar tidak ada orang yang melewati kita. Begitulah Rasulullah SAW mengajarkan adab kita bersolat agar kita khusyuk dan kita betul-betul mensucikan Allah, dan orang lain pun tidak mengganggu kehusuan kita dan tidak mengganggu kesucian tempat sholat kita.
Karena itu adalah sarana kita untuk menghadap Allah, di mana baginda Nabi Muhammad SAW menyampaikan dalam sebuah hadisnya, as-salatu mi'rajul mu'min. Salat itu mi'rajnya orang yang beriman. Kalau baginda Nabi Muhammad naik langit pertama, kedua, ketiga, sampai ketujuh, sampai ke Sidratul Muntaha, berjumpa dengan Allah secara langsung. Kalau kita berjumpa dengan langsung dengan Allah, berhadapan dengan Allah, berdialog dengan Allah dengan cara ya tadi itu, salat. Oleh sebab itu salatnya orang beriman ada mi'rajnya dia dengan Allah, dialognya dia dengan Allah, bertemunya dia dengan Allah. Dia tidak boleh tidak khusyuk dan dia tidak boleh terganggu oleh siapapun. Mudah-mudahan yang semacam ini bisa kita lakukan sehingga kita mendapat barokah daripada salat kita, dan salat kita mendapatkan pahala dari Allah, dan salat kita bisa membuahkan syafaat daripada baginda Nabi Muhammad. Karena ancaman dari Allah, la yamlikuna syafa'ata illa man ittakhadha indar rahmani ahda. Tidak akan berhak mendapatkan syafaat kecuali orang yang melakukan atau menjaga salat 5 waktu. Mudah-mudahan semuanya bisa kita jaga sehingga kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bismil khatimah. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bismil khatimah. Bi jahi tahar rasul jud rabbana bil qabul wa hab lana kullasul rabbi istajib amin. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa hdinal husna bi hurmatihim wa amithna fi tariqatihim wa mu'afatim minal fitani wal afa minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.